pelaporan ke Komnas HAM kemarin itu, saya selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, dan orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer ini sebetulnya kebijakan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah militer saja. Nah, padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak. Apalagi kita nggak tahu nih kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan trainernya siapa, kita kan nggak tahu. Ini gelap semua. Untuk orang tua yang melaporkan KDM ke Komnas HAM, Bapak, ini kunjungan KDM ke Kementerian HAM. Menteri HAM menyatakan bahwa KDM tidak melanggar HAM. Pernyataan Bapak yang mengatakan KDM tidak mengerti falsafah pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Izin Bapak, atuh madu, berpikirnya jauh banget Bapak. Memangnya di barak militer diapain? Gak ada kekerasan Bapak, adanya kedisiplinan. Anak nakal yang Bapak sampaikan KDM itu secara tanda kutip Bapak, ini bukan sekedar nakal. Anak-anak yang dibawa ke barak TNI ini sudah kriminal, ngebacok kawannya pada saat tawuran pakai senjata tajam. Ada yang sampai berantem, ada yang sampai minum minuman keras sampai mabok, ada yang sampai ngebangkang orang tuanya berantem gara-gara judi online. Bapak pelajarin dulu ya, baru melapor ke Komnas HAM. Wali murid dari Bekasi laporkan KDM ke Komnas HAM karena masukin anak-anak ke barak militer. Aduh, pasti ini mah orang pesanan. Ampun gue mendengar korha ini ya. Gini aja deh, Pak Adel yang terhormat dan orang-orang yang selama ini mengkritik kebijakan KDM, bacot doang tapi nggak ada aksi nyata. Buat semua yang mengkritik mulu nih, buat program tandingan aja deh kalau bisa. Terus nanti kita lihat nih beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, program siapa yang lebih baik? Program yang mengkritik terus nih, yang punya bacot, atau programnya Pak KDM? Kalau tidak bisa dan tidak punya solusi atau program yang jelas, jangan cuma hanya omong-omong doang tanpa aksi nyata. Udahlah, diem aja, jangan bikin rusuh. Heran gua mah, orang punya program baik dan coba buat solusi menangani kenakalan anak dan remaja yang sudah berlarut-larut tidak ada penanganan, malah ngomong-ngomong cuma ngoceh-ngoceh doang. Apa itu? Sampai ke sekolah nanya-nanya. Iya kan dibuka ibaratnya. Ini bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia itu. Tapi sampai ke sekolah dibongkar juga kan. Jadi dia ngerasa kok sampai segitunya gitu kan, dia cuma menyuarakan buat lingkungan juga, buat warga, kok sampai segitunya dihujat kan. Istilahnya dia bukannya ini ya, pengen buat dia sendiri. Tapi kok sampai ke personal dicari-cari kayak bingung dia jadinya. Itu salahnya saya apa terlalu ini gitu, ngomongnya apa salah bagaimana gitu. Anak ini jangan dikasih panggung karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast TV nggak usah ngundang orang ini, karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Hai Aura, kamu adalah generasi manipulator bermuka dua. Kamu pintar bersandiwara untuk membohongi publik, pemerintah, bahkan kamu membohongi dirimu sendiri. Skenario yang kamu mainkan telah merusak harga dirimu sendiri, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu memanipulasi kepribadianmu yang akan merusak masa depanmu dan kepercayaan publik terhadap dirimu. Inilah kesalahan-kesalahan kamu. 1. Kamu katakan untuk publik dan Gubernur Jawa Barat KDM bahwa kamu orang miskin
tidak punya rumah karena rumahmu di bantaran sungai itu telah digusur. Tapi saat kamu diundang di podcastnya Dr. Syadli, kamu tanpa malu mengatakan bahwa kamu bukan orang miskin, juga bukan orang kaya, tapi di tengah-tengah, berarti antara miskin dan kaya. Jadi kehidupan standar dan bukan miskin sebagaimana kamu katakan di depan KDM dan publik. 2, kamu katakan lagi untuk Dr. Syadli bahwa rumahmu digusur tanpa kompromi, padahal sudah ada surat pemberitahuan atau SP untuk penggusuran sebelumnya. Jangan berbohong Aura, tapi pergunakanlah kejujuran berargumentasi. Sekarang kamu telah membuka tabir kebohongan dan manipulasimu kalau kamu bukan orang jujur, bahkan juga bukan orang miskin, tapi meminta keadilan dari KDM. Kamu paham gak apa itu keadilan dan apa itu kejujuran? Kamu hanya berdrama playing victim untuk membohongi KDM dan publik. Kamu memberikan contoh yang buruk bagi generasi lainnya yang tidak boleh dikir mulutmu harimau-mu Allah. Salam Jeb, Jebani. Keberadaan KPAI itu mulai dipertanyakan hari ini. Mengapa? Kalau kita melihat gaji ketua KPAI itu kalau tidak salah 26 juta. Wakilnya 24 juta dan setiap anggota 21 juta. Itu per bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya. Artinya uang negara atau uang rakyat itu cukup banyak digunakan untuk membiayai kehidupan organisasi ini, wadah ini, komisi ini. Wajar jika kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya apa yang selama ini telah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara kaitannya dengan anak. Kalau saja yang dimaknai dengan perlindungan anak itu adalah menjaga anak-anak agar supaya tidak terjatuh dalam perilaku yang tidak baik, atau anak-anak tidak diperlakukan dengan baik, dan itu dilakukan dengan benar, di mana KPAI mengerahkan pasukannya turun ke masyarakat, tidak sekedar mendengar laporan di kantor, niscaya akan lain hasilnya. KPAI sudah cukup lama berdiri, tapi anak-anak yang jadi korban dan anak-anak yang memakan korban itu tidak kunjung berkurang. Wajar jika kemudian masyarakat banyak mempertanyakan, apa sih yang sudah dilakukan KPAI selama ini? Menyaksikan anak-anak SMP kebut-kebutan, menyaksikan anak-anak SMP tawuran, menyaksikan anak-anak setingkat SLTP itu sudah pacaran. Apa sih yang dilakukan oleh KPAI selama ini? Kan kita belum menyaksikan. Ya mungkin ada, mungkin di dalam diskusi, ya kan. Tapi yang dibutuhkan kan bukan diskusi, aplikasi. Nah, melihat dan menyaksikan keadaan ini, muncul pikiran kita. Bisa jadi ada tempat-tempat atau lembaga-lembaga atau orang-orang yang sebetulnya lebih dalam tanda petik berguna dibandingkan KPAI dalam rangka menyelamatkan anak-anak dari menjadi korban kejahatan, dari melakukan kejahatan. Guru TPA misalnya, guru TPQ, guru taman kanak-kanak, guru di PAUD, guru di kelompok bermain, itu kan jauh lebih berguna dalam rangka menangkap anak-anak kita dari keburukan-keburukan yang menimpa mereka dan atau dilakukan oleh mereka. Nah, tapi bandingkan gajinya. Berapa sekarang gaji guru TPQ? Paling cuma 500.000. Dengan hasil yang begitu hebat. Anak-anak bukan sekedar diajari sopan pada orang tua, tapi juga hormat pada orang lain juga. Saling kasih sayang. Produknya jelas, karyanya jelas. Coba bandingkan KPAI sekarang, apa karyanya? Kak Seto mengkritik atau menanggapi ya tentang program barak militernya Kang Deddy Mulyadi. Dengerin dulu sampai habis. Kemarin itu Kak Seto memang pernah sempat mengeluarkan statement kayak jangan ada ancaman, anak-anak bukan robot. Anak-anak takut masuk barak militer Deddy Mulyadi. Lalu kemarin ya Kak Seto itu turun langsung, lihat langsung pendidikan di barak militer bersama Kang Deddy Mulyadi juga sama Wakil Kemenkumham. Waktu Kak Seto turun langsung, lihat langsung ya pendidikan di barak militer TNI itu, Kak Seto tuh hehehe gitu. Padahal kemarin mengeluarkan statement seperti itu. Itulah yang gue maksud, lihat dulu programnya ya, baru nanti dikaji ulang, baru ditanggapi lagi, dikritik lagi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan dan segala macamnya. Yang penting udah lihat dulu nih di lapangannya kayak gimana nih gitu loh.
Gue pribadi ya, kalau bisa ikutan tuh program atau gue dikasih kesempatan untuk terjun langsung ke situ, ngelihat langsung anak-anaknya, pendidikannya seperti apa, gue mau, bener gue mau. Saking aja gue nggak punya ordal, saking aja kagak ada yang undang gue. Mau gue ngontenin Kang Deddy Mulyadi sampai ratusan kali juga gue kagak diundang gitu loh. Nah kalau pejabat-pejabat yang lain yang ngekritik gitu kan, yang tidak setuju dan bahkan mengecam programnya Kang Deddy Mulyadi ini, mereka kan punya ordal yang bisa membantu mereka untuk terjun langsung ke lapangannya lah. Kalau saya kan enggak. Nah Kang Deddy Mulyadi itu juga ngomong di depannya Kak Seto ya, hal ini terjadi juga karena orang tua yang takut sama anak, orang tua kalah sama anak, guru kalah sama anak, yang which is menurut gua pribadi itu benar. Sekarang tuh guru-guru di sekolah itu kalau mau ngedidik anak itu buat marahin atau ngebentak aja tuh takut gitu loh. Sedangkan zaman gua dulu sekolah ya, penggaris kayu panjang itu melayang sayang ya, penghapus papan tulis balok kayu itu melayang sayang. Kalau sekarang enggak, anak-anak zaman sekarang itu dididik dimanjakan oleh KPAI. Ada aja undang-undangnya juga ya kan, kekerasan guru terhadap murid apa segala macam, padahal mungkin memang ada oknum-oknum guru yang memang terlalu keras dan melukai anak murid gitu kan. Tapi banyak juga guru-guru yang menggunakan hal itu sebagai memang pola mendidik gitu loh. Gue juga dulu zaman sekolah begitu kok. Dan akhirnya apa? Menjadikan kita anak-anak generasi 80-90an itu mentalnya kuat sayang. Nggak kayak mental-mental anak zaman sekarang. Ini gue sorry to say, maaf banget. But it's real. Kalau nggak percaya ya, nih videonya Kang Deddy sama Kak Seto sama Wakil Kemenkumham. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Nah, ini Bapak nih orang Kanwil HAM, ada nggak hak-hak yang terlanggar? Ada Pak, tadi kami sudah yang Malah mereka diberikan hak-haknya. kewajiban pendidikan malah dapat hadiah-hadiah Iya. Kan karena problemnya, ini kan sekarang ini satu, guru kalah sama murid. Kedua, orang tua kalah sama anak. Ya kan? Di jalan juga petugas kalah sama mereka. Karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak. Takut salah. Nah, kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu. asal semuanya demi kepentingan Itu kan nggak ada masalah gitu loh. Tapi sebenarnya serius gue mau nanya, dari zaman gue bayi sampai gue segede ini, Kak Seto itu udah tua, udah punya cucu, masih dipanggil Kak gitu. Nggak bisa jadi kakek Seto gitu, tetap harus kakak Seto. Bagaimana? Gue serius. Jujur ya, gue tuh kadang lucu ngeliat orang tua zaman sekarang gitu. Padahal gue yakin mereka itu dididik di zamannya mereka dulu, itu mereka pasti dididik dengan keras gitu ya. Walaupun memang ada orang tua yang terlalu kasar gitu ya, mungkin mereka juga nggak mau menerapkan hal-hal tersebut ke anaknya gitu kan. Tapi kan maksudnya poinnya tuh kayak mereka tuh mikir gak sih kalau mereka terlalu memanjakan anak, sang anak itu malah jadi akan lemah gitu, malah akan jadi anak yang lemah gitu karena terlalu sering dimanjakan. Balik lagi ya, kalau dari sisi psikologi itu ada namanya punishment dan reinforcement gitu loh, ada namanya penghargaan dan ada namanya hukuman. Itu pun ada yang negatif dan positif, ada positif reinforcement, positif punishment, negatif reinforcement, negatif punishment, itu ada. Nah ini Kak Seto yang kemarin sempat mengkritik sudah turun ke lapangan. Coba pejabat-pejabat yang lain yang mengkritik dan tidak setuju atau kurang setuju dengan Kang Deddy Mulyadi dengan program ini gitu ya, atau bahkan yang pokoknya yang belum terjun langsung deh ya, yang cuma lewat teori-teori aja gitu ya, mengkritik lewat teori, coba terjun langsung gitu. Makanya kadang gue tuh mikir ya, gimana anak-anak zaman sekarang mau punya tingkat disiplin yang tinggi, gimana mau punya mental yang baja, mental yang kuat gitu ya, pendidikan yang maju, pola pikir yang oke, terutama mental yang kuat ya untuk menghadapi kondisi-kondisi saat ini yang berbeda dengan kondisi kita zaman dulu gitu loh, yang kerasnya ibu kota, kerasnya dunia pekerjaan dan segala macam. Itu gimana caranya supaya mental mereka itu kuat sama seperti kita anak-anak 80, 70, 90-an itu loh. Karena zaman sekarang guru ngebentak murid sedikit lapor polisi, orang tua marahin anak dikit lapor polisi, atau dilaporin sama tetangganya, diviralin ini itu. Gimana? Dulu zaman gua sekolah, kalau gua dimarahin guru terus gua ngadu ke orang tua gua yang dimarahin, bukan gurunya yang dilabrak sama bapak emak gua yang diomelin. Selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omong-omong saja ke barak militer, biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer. Kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Blamasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omong-omong saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omong-omong saja ke barak militer, biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut. Warga Bekasi laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Baru-baru ini diketahui seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
setelah melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan kebijakan Deddy Mulyadi mengirim anak ke barak militer. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan perilaku anak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Begitu katanya, guys. Nah, menurut dia juga tugas menangani anak itu adalah tugas orang tua dan guru, bukan tugas militer. Dimana ini dia mengatakan termasuk tindakan pelanggaran HAM, apalagi katanya metode pendidikan yang diterapkan dalam barak militer terhadap anak dinilai tidak transparan. Tanya itu, nama Aura Cinta kini menjadi sorotan publik setelah mengkritik Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat seusai rumah keluarganya digusur. Namun di balik viralnya kisah tersebut, Aura ternyata tengah serius merintis karir di dunia entertainment. Gadis asal Cikarang, Kabupaten Bekasi ini juga mulai terkenal lewat media sosial terutama TikTok dan kini mulai mendapat tawaran endorsement serta pekerjaan di dunia hiburan.